Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 587. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa lupa bahwa ia sedang berpuasa, lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia lanjutkan puasanya, karena sesungguhnya dia diberi makan dan minum oleh Allah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1933. Hadis Muslim nomor 588. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bila salah seorang dari kamu diajak atau diundang untuk makan ketika kamu sedang berpuasa, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Hadis Muslim nomor 589. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, celaka aku ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang membuatmu celaka? Dia menjawab, aku menyetubuhi istriku di siang Ramadan. Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mampukah kau memerdekakan seorang budak? Dia menjawab, tidak. Rasulullah bertanya lagi, mampukah kau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut? Dia menjawab, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, mampukah kau memberi makan 60 orang miskin? Dia menjawab, tidak. Kata Abu Hurairah, orang itu lalu duduk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawakan oleh seseorang satu keranjang kurma. Kemudian beliau bersabda, sedekahkanlah ini. Kata orang itu, kepada orang yang lebih miskin daripada kami. Agaknya di sekitar sini tidak ada keluarga yang lebih membutuhkan kurma ini daripada saya. Maka Nabi SAW tertawa sampai tampak gigi serinya. Kemudian beliau bersabda, pergilah lalu berikan kurma ini untuk makanan keluargamu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1936. Hadis Muslim nomor 590. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan, celaka aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa? Dia menjawab, aku telah menyetubuhi istriku di siang hari bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, bersedekahlah, bersedekahlah. Jawab orang itu, aku tidak punya apa-apa. Kemudian beliau menyuruhnya duduk, lalu ada orang yang membawa 2 keranjang berisi makanan, maka Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut agar menyedekahkannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6822. Hadis Muslim nomor 591. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mencium ketika beliau sedang berpuasa. Juga pernah mencubur rayu ketika beliau sedang berpuasa. Akan tetapi beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak sampai terjadi hubungan atau persetubuhan. Hal ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1927. Hadis Muslim nomor 592. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan di bulan Ramadan. Ketika matahari telah terbenam, beliau bersabda, hai fulan, turunlah lalu siapkan makanan untuk kita.
Fulan menjawab, "Ya Rasulullah, hari masih nampak siang." Sabda beliau, "Turunlah, lalu siapkan makanan kita." Kata Abdullah bin Aufa, maka Fulan tersebut turun lalu menyiapkan makanan. Ketika dia menghidangkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau minum. Kemudian beliau bersabda sambil berisyarat dengan tangannya, "Bila matahari telah terbenam di arah sana dan malam telah tiba dari arah sana, maka berbukalah bagi orang yang berpuasa." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1941. Hadis Muslim nomor 593. Diriwayatkan dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Orang-orang itu senantiasa berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1957. Hadis Muslim nomor 594. Diriwayatkan dari Abu Atiyah. Ia berkata, "Aku dan Masruk pernah masuk ke tempat Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Masruk berkata kepadanya, 2 orang sahabat Nabi ini sama-sama menginginkan kebaikan. Yang satu menyegerakan sholat maghrib dan berbuka. Sedangkan yang lain mengakhirkan sholat maghrib dan berbuka." Maka Aisyah bertanya, "Siapa yang menyegerakan sholat maghrib dan berbuka?" Kata Abu Atiyah, "Kami." Menjawab, "Abdullah." Lalu Aisyah mengatakan, "Demikianlah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Hadis Muslim nomor 595. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa wisal. Dalam hal ini puasa wisal adalah puasa tanpa sahur. Kemudian ada orang laki-laki dari kaum muslimin bertanya, "Ya Rasulullah, Anda sendiri kan pernah berpuasa wisal?" Rasulullah SAW menjawab, "Siapa di antara kalian seperti aku? Sungguh aku menempuh malam dengan diberi makan dan minuman oleh Tuhanku." Tatkala para sahabat tidak mau menyudahi puasa wisal, Rasulullah SAW berpuasa wisal dengan mereka hari demi hari. Lalu mereka melihat hilal hingga bulan awal tanggal. Kemudian beliau bersabda, "Seandainya hilal mundur lagi, tentu aku tambah puasa wisal lagi agar mereka tidak kuat lagi. Kalau mereka tetap tidak mau menyudahi puasa wisal." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1965. Hadis Muslim nomor 596. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bepergian jauh di bulan Ramadan, lalu beliau berpuasa hingga sampai di Usfan. Kemudian beliau minta wadah berisi minuman, lalu beliau meminumnya pada siang hari itu agar diketahui oleh orang banyak. Kemudian beliau berbuka sampai memasuki Mekah. Kata Ibnu Abbas, semula Rasulullah SAW berpuasa, lalu beliau berbuka. Ada orang yang tetap berpuasa dan ada juga orang yang berbuka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1948. Hadis Muslim nomor 597 diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Mekah di bulan Ramadan pada tahun pembebasan atau penaklukan Mekah. Beliau berpuasa, begitu pula para rombongan. Sesampainya di Qura Al-Ghamim, beliau meminta segelas air. Lalu beliau angkat tinggi sehingga orang-orang melihatnya. Kemudian beliau minum. Setelah itu diberitahu kepada beliau bahwa sebagian rombongan tetap berpuasa. Maka beliau bersabda, mereka itu durhaka. Mereka itu durhaka.
Hadis Muslim nomor 598. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, dalam suatu perjalanan jauh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat seorang yang dikerumuni oleh banyak orang dan diberi naungan atau dipayungi. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa dia? Orang-orang menjawab, dia berpuasa. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidakkah termasuk baik jika kalian berpuasa dalam perjalanan? Maksudnya perjalanan jauh dan melelahkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1946. Hadis Muslim nomor 599. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah berperang menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Ramadan berlalu 16 hari, sebagian kami ada yang berpuasa dan sebagian lain ada yang berbuka. Namun orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak pula mencela orang yang berpuasa. Hadis Muslim nomor 600. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan jauh. Sebagian kami ada yang berpuasa dan sebagian lain ada yang berbuka. Kata Anas, lalu kami berhenti di suatu tempat pada hari yang panas. Kebanyakan kami membuat naungan dengan kain yang kami bawa, dan sebagian yang lain bernaung dari teriknya matahari dengan tangan. Kata Anas, orang-orang yang berpuasa tergeletak, sedangkan orang-orang yang berbuka tetap segar. Lalu mereka membuat tempat berteduh, dan mereka memberi minum hewan-hewan tunggangan. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari ini orang-orang yang berbuka mendapat pahala. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2890. Demikian hadis yang telah dibacakan dari nomor 587 sampai nomor 600. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.